Brighton and Hove Albion mengukir prestasi gemilang sejak dibeli oleh Tony Bloom. The Seagulls menjelma sebagai klub dengan filosofi yang khas lewat sistem rekrutmen yang terstruktur. Bloom membuat Brighton tetap perkasa, meski sudah berkali-kali ditinggal punggawa pentingnya. Rekrutan baru yang digayat langsung nyetel dengan filosofi khas The Seagulls. Brighton juga menanamkan filosofi permainan atraktif sejak kehadiran Bloom. Untuk menguatkan filosofi tersebut, Bloom merekrut Roberto De Zerbi menggantikan Graham Potter. Hasilnya Brighton terbang tinggi meraih tiket Europa League berkat performa impresif di musim lalu. Bagaimanakah kisah Brighton mempertahankan filosofinya meski sering bongkar pasang skuad? Membangun filosofi yang kuat. Brighton and Hove Albion memiliki filosofi permainan yang kuat sejak dipimpin Tony Bloom. Pengusaha Amerika Serikat itu ingin menerapkan permainan sepak bola yang atraktif. Tony Bloom berusaha membangun filosofi yang cukup kuat agar Brighton punya identitas dan ciri permainan yang khas. Penerapan kultur ini dimulai sejak manajemen menunjuk Graham Potter. Pelatih asal Inggris itu menggantikan posisi Chris Hughton yang dipecat karena gagal memenuhi ekspektasi. Di bawah tangan dinginnya, Brighton nyaris terdegradasi ke divisi Championship. Saat itu, Hughton hanya bisa membawa The Seagulls finish di peringkat 17. Hadirnya Potter diharapkan bisa menanamkan karakter permainan yang kuat. Tentunya ini menjadi tugas terberat Potter yang mana saat itu Brighton dipenuhi pemain seadanya. Tak disangka Potter mampu menjalankan tugasnya dengan sempurna. Pelatih berusia 45 tahun itu berhasil menerapkan permainan agresif. Di bawah tangan dingin Potter, para pemain dituntut untuk bisa menguasai positioning bola. Berikutnya Potter juga kerap mengganti formasi sesuai dengan lawan yang dihadapi. Dia mampu menciptakan alur serangan dari tengah dan memaksimalkan peran gelandang. Permainan Potter sukses mencuri perhatian dan mendapatkan pujian dari Pep Guardiola. Setiap operan, pergerakan mereka di antara garis depan efisien. Setiap pemain dalam posisinya untuk mendapatkan bola dan bebas, dan pemain di depan begitu cepat. Saya suka menonton Brighton bermain. Saya mengenalinya ketika saya masih menjadi pemain sepak bola. Saya mengenalinya ketika saya masih menjadi pemain sepak bola, saya ingin bermain di tim seperti ini. Kunci kesuksesan Brighton tidak lepas dari cerdasnya manajemen dalam merekrut pemain. Mereka kerap mempercayakan kepada para pemain muda terutama dari Amerika Selatan dan Asia. Negara-negara seperti Ekuador hingga Paraguay menjadi sasaran utama tim scouting Brighton. Tentu hal ini jadi pertanyaan besar, sebab kebanyakan tim pasti mencari pemain dari benua Eropa. Namun tim scouting Brighton memilih wilayah itu supaya minim saingan dengan tim lainnya. Cerdasnya transfer Brighton tidak lepas dari peran Sam Jewell selaku kepala rekrutmen. Dia berperan besar merekrut nama-nama potensial saat masih menjabat manajemen rekrutmen tim U21. Mulai dari Alexis McAllister hingga Moises Caicedo. Kehebatan Sam merekrut pemain tidak lepas dari peran software yang diciptakan oleh Tony Bloom. Dia memiliki software khusus yang bisa mencari pemain sesuai kebutuhan. Selain itu, The Seagulls juga mengincar pemain muda yang berpotensi bisa dijual dengan harga mahal. Saat ini ada dua pemain seperti Evan Ferguson dan Julio Enciso yang berpeluang dijual harga mahal. Hal tersebut wajar sebab kedua pemain ini tampil menggila di musim lalu dan punya peran penting. Sebut saja Evan Ferguson yang mencuri perhatian di musim lalu dengan mencetak 16 gol. Di usianya yang baru menginjak 18 tahun, Ferguson sudah menjadi rebutan banyak klub besar seperti Manchester United. Selain itu, Julio Enciso tampil gemilang di lini tengah Brighton dan sukses bikin Manchester City jatuh hati. Kehebatan Brighton dalam mengelola para pemainnya mendapatkan pujian dari David Moyes. Kami terkesan dengan Brighton selama bertahun-tahun karena cara membentuk pemain mereka. Saya tidak tahu sudah berapa tahun mereka melakukannya. Mungkin sekarang sudah 10 tahun. Hadirnya sang maestro Roberto De Zerbi. Graham Potter mengejutkan banyak pihak dengan mengundurkan diri sebagai pelatih Brighton. Saat itu Potter menerima pinangan menggiurkan untuk menjadi pelatih Chelsea. The Blues menebusnya seharga 21 juta pound sterling dan menjadikannya sebagai pelatih termahal. Meskipun ditinggal Potter, Brighton sudah mengantongi pelatih baru mereka.
Bahkan, manajemen sudah memprediksi Potter tidak akan meneruskan karir kepelatihannya bersama Brighton. Tak heran, Roberto De Zerbi sudah dipersiapkan untuk menjadi penggantinya. Pelatih asal Italia ini didatangkan dari Sassuolo dan akan diikat kontrak sampai tahun 2026. De Zerbi sendiri dikenal sebagai pelatih pekerja keras dan dianggap cocok dengan ambisi Blum. Tak hanya itu, De Zerbi juga terkenal gaya melatihnya yang sangat keras. Dia bahkan tak segan menuntut para pemain dan staf untuk terus bekerja dan memberikan hasil yang terbaik. Hal tersebut dia lakukan untuk kepentingan dan keberlangsungan klub. De Zerbi hanya ingin memberikan yang terbaik untuk menghormati para pendukung setia Brighton. Maka dari itu, De Zerbi meminta para pemainnya untuk bermain atraktif dengan penguasaan bola tinggi. Para pemain Brighton dituntut untuk memberikan tekanan kepada lawan. Tak disangka, permainan ini membuat Brighton semakin berkembang dan menjadi sorotan. Bagaimana tidak, mereka berhasil finish di peringkat 6 Premier League. Ini jadi pencapaian yang lebih baik saat Brighton masih diasuh Graham Potter. Kehebatan De Zerbi meramu taktiknya mendapat sanjungan dari Jurgen Klopp. Brighton menampilkan salah satu penampilan terbaik yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Dan saya harus mengatakan, Roberto De Zerbi, wow, ujar Klopp melalui Metro. Tetap solid meski ditinggal pilar penting. Brighton and Hove Albion tetap terbang tinggi meski ditinggal pergi punggawa pentingnya. The Seagulls tidak takut tampil inkonsisten meski skuadnya dipreteli klub-klub besar Premier League. Tony Bloom sendiri merasa santai ketika bintang-bintang Brighton diboyong oleh para raksasa Liga Inggris. Bloom justru optimis Brighton semakin hebat meski harus melepas pemain intinya. Jika klub-klub lain tertarik pada pelatih dan para pemain kami, saya bersedia melepas mereka. Memang tujuan utama kami adalah menciptakan skuad yang stabil secara terus-menerus. Namun di era Premier League, mustahil menahan pemain-pemain terbaik dari godaan klub raksasa, ujar Bloom dilansir di Athletic. Brighton tanpa ragu melepas Moises Caicedo, Alexis McAllister, Leandro Trossard, hingga Marco Kurela. Brighton berhasil meraup keuntungan senilai 247 juta euro dari penjualan para pemain tersebut. Bahkan Caicedo dijual dengan harga fantastis senilai 116 juta euro ke Chelsea. Nilai tersebut menjadi rekor transfer termahal sepanjang sejarah Liga Inggris. Ellie McCoy sebagai pundit Talksport memuji kejelian manajemen Brighton melepas mahal Caicedo. Ellie McCoy sebagai pundit Talksport memuji kejelian manajemen Brighton melepas mahal Caicedo. Sebuah penjualan yang luar biasa dari Brighton. Mereka berhasil melepas Caicedo dengan rekor transfer paling mahal di Britania Raya. Padahal beberapa musim lalu, mereka hanya merogoh kocek kurang dari setengah juta pound sterling untuk memboyong Caicedo. Komentar McCoy. The Seagulls kemudian merekrut para pemain pengganti yang potensial. Setelah Cucurella pergi, Brighton langsung mendaratkan Pervis Estupinan dari Villarreal dengan harga 17 juta euro. Kemudian, peran Leandro Trossard juga berhasil digantikan dengan baik oleh Julio Enciso. Pemain asal Paraguay ini direkrut hanya dengan bandrol 11 juta euro dari Libertad Asunción. Sementara kepergian McAllister dan Caicedo juga berhasil ditambal dengan pembelian brilian. Gelandang potensial LOS Lille yakni Carlos Baleba diboyong dengan bandrol 27 juta euro. Brighton justru semakin beringas di musim baru Liga Inggris dengan masuk ke jajaran 5 besar klasemen. The Seagulls mengoleksi 4 kemenangan dari 5 laga. Kaoru Mitoma, Solly March, hingga Evan Ferguson masih menjadi pilar penting Roberto De Zerbi. Mereka menjadi tumpuan The Seagulls untuk tampil konsisten di musim ini. Mitoma sendiri masih menjadi ancaman mematikan di sisi sayap kiri Brighton. Kecepatan dan kecerdikannya dalam menggiring bola membuatnya susah untuk dihentikan. Gol solo indah ke gawang Wolverhampton menjadi bukti kehebatan Mitoma. Selain itu ada Solly March yang masih konsisten menjadi penyumbang gol untuk The Seagulls. March sudah mengemas 4 gol dari 4 pertandingan yang dijalaninya. Evan Ferguson juga kembali menunjukkan ketajamannya di musim ini. Setelah diberi banyak kesempatan di musim lalu, Ferguson sudah berhasil mencetak 4 gol di musim ini. Pemain asal Irlandia itu bahkan mencetak hat-trick ke gawang Newcastle United. Ferguson menjadi pemain termuda ketiga yang mencetak hat-trick di Liga Inggris. Dirinya hanya kalah dari Michael Owen dan Robbie Fowler dalam rekor tersebut. Penampilan impresif di awal musim ini menjadi modal bagus untuk De Zerbi di Europa League. The Seagulls bakal memulai petualangannya di Eropa menghadapi AEK Athena. Mereka tergabung di grup B bersama Ajax Amsterdam dan Olympique Marseille. The Seagulls diprediksi punya peluang untuk lolos ke fase gugur. De Zerbi mengaku kalau grup B bakal jadi medan pertarungan sulit untuk anak asuhnya.
Meski sulit, pelatih asal Italia ini sangat optimis The Seagulls punya peluang besar untuk lolos. Kami tergabung dalam undian grup yang berat. Mereka semua adalah tim yang kuat dan bagus. Namun kami juga tim yang kuat dan bagus. Ini adalah pertama kalinya Brighton tampil di Eropa. Kami ingin memuncaki grup ini dan lolos ke fase gugur. Dengan filosofi konsisten yang dimiliki Brighton, akankah mereka mampu meraih kesuksesan di Liga Inggris dan Europa League?